Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naswa Kelinur Ditama, absen 25. Intan Cica Kusuma, nomor absen 19. Intan Widiawati, absen 20. Ivan Wardiansah, absen 21. Radin Kasyara, absen 29. Jilbab menjadi salah satu kewajiban yang identik bagi agama Islam. Secara otomatis seorang perempuan akan dilihat menjadi seorang muslimah manakala mengenakan jilbab. Meskipun jilbab juga dikenakan oleh biarawati atau suster yang beragama Nasrani, agar kewajibannya agak berbeda. Menurut jumhur ulama, jika jilbab menjadi kewajiban bagi muslimah siapapun dia, terkecualikan untuk perempuan yang sudah mengalami menopause atau tidak subur. Seorang wanita dalam Islam haruslah menutup auratnya, salah satunya dengan menggunakan kerudung atau jilbabnya. Perintah menutup aurat dengan jilbab tercantum dalam surah An-Nur ayat 31 yang mengatakan, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung di dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan atau di auratnya kecuali pada suami mereka, ayah mereka, suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menyentakkan kakinya atau diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu berlindung. Surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat lainnya di surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih jelas memerintahkan pada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak perempuan dan istri orang-orang muslim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang muslim, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jilbab berasal dari kata jabada yang berarti memakai baju kurung. Para ulama berbeda pendapat mengenai arti jilbab. Sebagian ulama mengartikannya baju kurung sesuai dengan asal katanya. Sedang ulama lainnya mengartikannya baju wanita yang lebar, baju yang dapat menutupi seluruh tubuh. Ulama lainnya berpendapat jilbab ialah pakaian wanita yang dapat menutupi kepala, dada, bibir. Menurut Ibnu Abbas, jilbab ialah jubah yang dapat berada di dari atas sampai bawah. Menurut Al-Qurtubi, jilbab ialah baju yang dapat menutup seluruh badan. Menurut riwayat yang ditafsirkan oleh Ibnu Mardawi, pada masa Rasulullah SAW, ada seorang berjalan di suatu jalan di Madinah. Kemudian dia melihat seorang wanita, dan wanita itu pun melihatnya. Setan pun mengganggu keduanya sehingga masing-masing melihatnya karena mendekat. Namun ketika laki-laki tersebut mendekati suatu tembok untuk melihat wanita tersebut, hidungnya tersentuh tembok hingga terluka. Lalu ia bersumpah, demi Allah saya tidak akan membasuh darah ini jika bertemu Rasulullah SAW dan memberitahu katanya tentang masalahku. Kemudian ia datang kepada Rasulullah dan menceritakan peristiwanya. Kemudian bersabdalah beliau, itu adalah balasan dosamu. Menurut riwayat lain yang ditahrirkan oleh Ibnu Katsir dari Mutakhil Ibni Hibban dari Jibir Ibni Abdillah
al-Anshari, ia berkata, saya mendengar berita bahwa Jabir ibni Abdullah al-Anshari menceritakan bahwa Asma binti Marsyad ketika berada di kebun kurma miliknya, datanglah kepadanya seorang orang wanita dan dengan tidak memakai izhar atau kain, sehingga tampaklah gelang kaki mereka dan dada mereka. Maka berkatalah Asma, itu tidak baik. Kemudian datanglah ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Sekalipun ayat tersebut diturunkan karena sebab tertentu, namun ayat tersebut berlaku untuk umum, yaitu untuk seluruh kaum mukminin. Pada masa jahiliyah, perempuan suka membuka bagian leher, dada, dan lengannya, bahkan sebagian tubuhnya. Untuk apa? Yaitu untuk menyenangkan lelaki dumblang. Lelaki-lelaki pun memandang aurat wanita sebagaimana masa kini. Bahkan pada masa kini mereka lebih berani. Dilihat dari pengertian dan asbabun nuzul di atas, Majelis Tarhid Muhammadiyah berpendapat jilbab ialah pakaian wanita yang terdiri dari kerudung dan baju kurung yang dapat menutup seluruh aurat. Sementara itu, aurat menurut bahasa berarti segala sesuatu yang harus ditutupi. Maknanya juga berarti segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Menurut istilah, aurat ialah anggota badan manusia yang wajib ditutupi dan haram dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang yang disebutkan pada surat An-Nur ayat 31. Para ulama berbeda pendapat tentang aurat perempuan terhadap laki-laki, dan di antara pendapat-pendapat tersebut ada dua pendapat yang diikuti oleh banyak orang, yaitu Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat dengan alasan satu, firman Allah, wala yudbina zinatuhuna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. Surat An-Nur ayat 31. Ayat tersebut dengan tegas melarang memaparkan perhiasannya. Mereka membagi zina menjadi dua macam. Pertama, zina khaliyah, perhiasan yang berasal dari pencipta Allah. Seperti wajah, ia adalah asal keindahan dan menjadi sumber fitnah. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan pakaian penutup aurat hendaknya terbuat dari bahan yang tidak tembus pandang, agar warna kulit tidak kelihatan, bentuk longgar agar badannya tidak tampak, kecuali apabila sedang bersama suaminya. Menurut Al-Qurtubi, pakaian tembus pandang dan sempit tidak memenuhi fungsi sebagai penutup aurat. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kadang-kadang wanita berpakaian di dunia tetapi telanjang di akhirat. Tersebut disampaikan dalam bentuk khabiriyah, berita, tetapi di dalamnya terkandung makna perintah yang menunjukkan pada wujud kewajiban menurut ilmu balaghah. Bentuk khabiriyah itu lebih balik, tegas dan tepat daripada bentuk insya'iyah, perintah. Maka jelaslah bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, bagi muslimat, bukan hanyalah keluarga Nabi SAW dan para wanita Madinah, sebab ayat tersebut berlaku umum, sekalipun diturunkan karena sebab khusus Allah memerintahkan nabinya agar umat Islam semua menaati peraturan adab dan sopan santun Islam, petunjuknya yang mulia dan peraturan-peraturan yang bijaksana untuk kebaikan bersama, baik untuk kehidupan, bagaimana melepas jilbab demi pekerjaan. Ustadz Bakhtiar Nasir menjelaskan lewat dalil ayat Al-Quran dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sekian ceramah dari kelompok kami. Semoga ceramah tadi dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat diambil hikmahnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.